Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatona dengan NIM 220213881 dari Prodi Ilmu Tasawuf ISKI Sunan Pandenaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Islam kontemporer di Afrika Utara. Yang pertama ada sejarah awal masuknya Islam ke Afrika Utara. Islam mulai masuk ke Afrika Utara pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi dengan penaklukan Mesir oleh Amr bin Ash pada tahun 640 Masehi. Setelah Mesir, penyebaran Islam berlanjut ke wilayah Barokah atau Libya dan Tripoli di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Meskipun sempat terjadi perebutan wilayah dengan gubernur Romawi Bizantium, maka zaman penguasaan Romawi membuat penduduk lokal akhirnya menerima Islam sebagai jalan ketentraman dan keadilan. Selanjutnya ada peran dinasti dan Arabisasi. Setelah penaklukan awal, perkembangan Islam di Afrika Utara dilanjutkan secara sistematis oleh berbagai dinasti Muslim, seperti Fatimiyah, Morabitun, dan Wahidun. Dinasti-dinasti ini tidak hanya perluas wilayah kekuasaan, seperti juga membangun peradaban Islam yang maju di bidang administrasi pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang menggantikan bahasa lokal, memperkuat proses Arabisasi dan Islamisasi, yang mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat serta suku lainnya. Yang selanjutnya ada Islam kontemporer dan politik di Afrika Utara. Era kontemporer Islam di Afrika Utara ditandai oleh semangat membangun identitas Islam yang merdeka dari pengaruh kolonialisme Barat. Seperti runtuhnya kekhalifahan Utsman pada tahun 1924, muncul berbagai gerakan Islam progresif dan politik, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan kelompok radikal seperti ISIS, yang mencoba mengembalikan peran Islam dalam kehidupan sosial politik. Ikhwanul Muslimin itu didirikan oleh Hasan al-Banna pada tahun 1928 di Mesir sebagai respon terhadap dominasi Barat dan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Gerakan ini menyebar di Afrika Utara dan menjadi kekuatan sosial politik yang penting. Yang selanjutnya ada peran Sufi dan toleransi sosial. Sufisme memiliki peran penting dalam mengorganisasikan komunitas Islam di pedalaman Afrika Utara. Sufisme juga menjadi basis legitimasi beberapa rezi yang berorientasi pada tren Muslim dan patriomutal kosmopolitan. Di perkotaan, bahasa Arab dan budaya Arab menjadi identitas utama, sedangkan di daerah Sahara dan wilayah Berber, bahasa dan identitas lokal tetap menjadi basis budaya. Selanjutnya ada Islam kontemporer dan dinamika politik. Pada abad ke-20 dan ke-21, Islam di Afrika Utara mengalami kebangkitan sebagai respon terhadap kolonialisme Barat dan modernisasi. Berbagai gerakan Islam politik muncul, seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir, yang berusaha mengembalikan peran Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Gerakan ini juga mempengaruhi oleh perkembangan di Timur Tengah dan globalisasi Islam kontemporer. Yang terakhir, kesimpulan. Islam kontemporer di Afrika Utara berkembang dari sejarah panjang penaklukan dan Arabisasi yang membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat. Dinasti-dinasti seperti Fatimiyah, Morabitun, dan Muwahhidun memperkuat pemerintahan Islam dan peradaban di wilayah ini. Pada abad ke-20 dan 21, Islam mengalami kebangkitan sebagai respon terhadap kolonialisme Barat. Dengan munculnya berbagai gerakan Islam politik dan peran penting Sufisme dalam menjaga stabilitas sosial dan toleransi antara agama. Islam Afrika Utara kini merupakan perpaduan antara tradisi sejarah dan dinamika modern yang terus berkembang. Cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan dengan tema Islam kontemporer di Afrika Utara. Kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.